Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana di video saya tadi siang maupun di yang kemarin itu ada yang bertanya atau minta dibahas mengenai Persib Bandung yang masuk di game virtual atau masuk di eFootball gitu ya. Nah, ini secara lengkap saya sudah punya jawabannya, tapi memang ada beberapa yang harus disensor juga, jadi biar tidak membocorkan dapurnya manajemen Persib Bandung gitu ya teman-teman. Baik, langsung saja disimak, mangga buat yang sudah bertanya dan juga buat teman-teman Boboto semua yang belum tahu mengenai Persib ya dikontrak di game virtual. Nah, bolehlah disimak gitu ya. Dan juga nanti ada beberapa kabar selanjutnya yang mana kita gabungkan saja seperti biasa teman-teman. Baik, yang pertama ini mengenai Persib mendapatkan lisensi menjadi klub satu-satunya atau yang pertama klub Liga 1 Indonesia yang mendapatkan lisensi khusus dari ya produsen game besar, yaitu dari Jepang, yaitu Konami, yang mana kalau 2 tahun ke belakang ya maklum lah ya, sekarang sudah sibuk di dunia nyata, jadi ya hampir 2 tahun saya sudah tidak main game PS atau tidak main PlayStation teman-teman. Jadi 2 tahun yang kebelakang itu saya tahunya PES gitu ya, Pro Evolution Soccer, atau di zaman saya masih sekolah dulu namanya Winning Eleven kalau nggak salah gitu ya. Jadi Winning Eleven, lalu juga ada PES, lalu sekarang katanya eFootball namanya. Nah, ini menjadi satu hal yang memang ya terus digitalisasi terus berkembang. Mungkin nama-nama itu juga sering apa ya biar nggak bosan mungkin diganti lagi, tapi intinya semakin bagus teman-teman. Nah, di eFootball ini Persib Bandung mendapatkan lisensi khusus katanya untuk ditampilkan di game eFootball tersebut. Jadi karena Persib Bandung masuk ke dalam ACL 2. Nah, ini kenapa bisa ditampilkan di game itu? Jadi untuk eFootball ini atau game garapan Konami ini itu membeli lisensi utamanya yaitu dari AFC teman-teman. Nah, AFC ini kan ada ACL 1, ACL 2 gitu ya, dan ACL 3. Nah, Persib karena masuk di ACL 2 ini sudah termasuk dalam kontrak turunan yang harus diikuti teman-teman, mau tidak mau ya harus ikut di dalam game tersebut, karena ACL 2 ini sudah menyertakan beberapa kontrak kewajiban kontrak kepada seluruh klub yang ikut di ACL 2 termasuk Persib Bandung, yang mana salah satunya ya di jersey-nya itu seluruh klub yang ikut di ACL 2 harus mematuhi, harus ada 3 logo di jersey, logo utama, logo Persib atau ya klub-klub lainnya, logo klub lah ya. Yang kedua untuk sponsor tunggal, jadi sponsornya hanya 1 di jersey dan juga penyedia jersey tersebut. Jadi memang hanya ada 3 item di jersey yang digunakan di kompetisi ACL 2. Nah, selain itu juga ada setiap klub memang dikasih dana operasional gitu. Di babak grup ini masing-masing klub mendapatkan sekitar 80 US dollar kalau nggak salah tuh. Kalau dirupiahin di fase grup ini Persib Bandung kurang lebih sudah menerima 4,5 M ya untuk 6 laga, 3 laga kandang, 3 laga away. Mangga aja itu mah buat dipakai untuk ya akomodasi, hotel, penginapan, lalu juga pesawat atau transportasi lainnya. Pokoknya dicukup-cukupin lah 4,5 M untuk 6 laga kandang di ACL 2 ini ya. Kalau ada sisa ya alhamdulillah, itu mah bisa dimanfaatkan untuk hal yang lainnya gitu ya. Nah, kalau memang Persib Bandung lolos ke babak selanjutnya atau babak 16 besar, lolos dari fase grup, itu akan mendapatkan dana lagi sekitar 1,2 M teman-teman. Lalu kalau masih lanjut ke babak selanjutnya lagi yang mendapatkan lagi 2,5 M. Jika masuk lagi sampai ke 9
semifinal mendapatkan 4,5 M lagi, lalu ya sampai babak final kalau juara mendapatkan sekitar 38 M gitu ya, atau ya kalau memang sampai juara kurang lebih 50 M sudah di kantong. Jadi ya mudah-mudahan sampai juara ya teman-teman, ya optimis dulu sajalah dan berharap hasilnya kita lihat nanti teman-teman, tapi tentu saja yang terbaik untuk Persib Bandung. Nah, ini diantara beberapa klausul kontrak yang sudah harus ditandatangani setiap klub yang ikut di ACL 2. Salah satunya ya ini teman-teman, harus setuju untuk mengikutkan klubnya di game virtual. Nah, apakah Persib Bandung mendapatkan dana lebih dari lisensi ini atau dari kepemilikan lisensi ini? Nah, katanya ya memang tidak secara eksplisit atau tidak secara rinci gitu ya, tapi menurut ya beberapa orang katanya Persib ya memang mendapatkan satu apa ya namanya tuh ya lisensi teh namanya nama Latinnya tuh mendapat satu keuntungan lah gitu ya. Jadi dari lisensi ini setiap pemain yang kalau memang mau ditampilkan real face-nya atau wajahnya, kan sekarang baru ada Mark, Edo Febriansah, Dimas Derajat, dan Tyrone Del Pino gitu ya. Nah, ini yang memang ya 4 pemain ini sudah wajahnya mendekati nyata, bahkan ya nanti katanya beberapa pemain akan mengikuti dan itu ada lisensinya teman-teman. Jadi masing-masing pemain ya katanya akan mendapatkan keuntungan, dan klub pun kalau memang ditampilkan logo aslinya, lalu jersey aslinya, coraknya, warnanya segala macam, itu juga dapat keuntungan dari game tersebut. Ada juga memang beberapa game yang tidak ditampilkan secara nyata, jadi hanya kiasan-kiasan saja. Misalkan Persib Bandung kalau memang tidak membeli lisensinya ya ditulisnya bukan Persib, mungkin apa gitu ya, nama klubnya ini disamarkan lah gitu, jadi ilustrasinya saja. Tapi kalau mau nyata secara real face-nya itu harus beli lisensi, dan memang Persib Bandung katanya ya memang adalah gitu ya untuk keuntungan tersebut, tapi saya juga nggak dikasih tahu berapa banyaknya, tapi setidaknya ada, dan itu akan terus berlanjut jika memang seluruh pemain Persib Bandung ya menjadi real face atau wajahnya ditampilkan sama di eFootball ini, lalu juga stadion dan lain sebagainya itu sama, ya memang ya itu mendapatkan satu royalti. Punten teman-teman, saya baru keingetan, mendapatkan royaltinya secara uang tentu saja gitu ya. Dan ya ini menjadi salah satu-satunya klub di Indonesia atau menjadi yang pertama mendapatkan lisensi ini ya karena Persib masuk di ACL 2. Kalau nanti ya nggak tahu juga, mungkin ya diganti juga oleh klub lainnya. Jadi tahun depan atau musim depan ya mau nggak mau, kalau Persib harus mau ada lagi di game eFootball ini ya harus masuk ACL 2 lagi. Dengan kata lain ya harus juara lagi di Liga 1 musim ini gitu ya. Amin. Baik, itu untuk pertanyaan yang kemarin nanya mengenai eFootball teman-teman. Jadi sudah ada jawabannya, Persib Bandung mendapatkan keuntungan atau royalti daripada itu, dan memang ya akan bertahap katanya. Untuk besarannya saya tidak tahu karena itu masalah dapur dari manajemen Persib Bandung gitu. Nah, ini yang kedua untuk masalah update dulu untuk perkembangan skuad Persib Bandung. Dan Persib Bandung sepertinya serius akan mencari bibit muda baik dari akademi atau dari kelompok usia teman-teman, karena mungkin beberapa strategi baru Bojan Hodak ini biar ya entah jangka pendek atau jangka panjang. Memang kemarin ada yang mengatakan kalau mau ambil dari akademi atau dari kelompok usia ya itu harusnya untuk jangka panjang, karena kan mereka masih muda, mereka juga harus dikasih jam terbang dan pengalaman yang tinggi. Tapi kalau untuk jangka pendek ya kasihan gitu ya, sedangkan di kelompok usianya saja membutuhkan jasanya. Tapi sekarang karena memang sering diajak latihan beberapa kali dan memang Bojan Hodak tidak menampik untuk mengorbitkan sosok baru nih, apakah seorang striker atau seorang berposisi lain. Nah, ini kita tunggu kabarnya teman-teman. Tapi yang jelas ya ada beberapa hal yang akan berubah katanya dengan tidak bermainnya pemain utama yang mengharuskan Persib Bandung sambil menunggu jendela transfer kedua ini ya mau nggak mau opsi daruratnya dari
versi kelompok usia atau dari akademi yang akan dinaikkan. Karena ya kita tunggulah nanti bagaimana kelanjutannya gitu ya teman-teman. Dan mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.